Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pecinta alam yang telah memberikan kesempatan dan rahmat untuk saya dapat mengumpulkan tugas tepat waktu dan dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sampai detik ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan izin menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Nah, langsung saja kali ini saya akan membahas tentang ilmu. Ilmu didapat dengan dicari, serta bagi umat Islam terutama, menuntut ilmu itu merupakan kewajiban. Mencari ilmu atau menuntut ilmu dapat kita capai dimanapun dan kapanpun, bukan hanya di bangku sekolah saja. Dengan ilmu kita akan mendapatkan pengetahuan dan keahlian tentang segala jenis hal. Bahkan ilmu bukan hanya sekadar pengetahuan, akan tetapi seperangkat sekumpulan pengetahuan yang berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik dan bahkan diuji oleh seperangkat metode yang telah diakui. Hadirin yang saya hormati, Allah akan menyampaikan suatu hal yang tidak akan kita ketahui. Allah melarang kita mengatakan sesuatu tanpa dasar. Dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, "Dan janganlah engkau mengucapkan perkataan tanpa dasar ilmu." Ilmu terbentuk karena manusia yang berusaha berpikir lebih jauh. Pengetahuan yang dimiliki terbentuknya ilmu yang benar yang dipercaya oleh orang banyak dan memiliki sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Ilmu ini diibaratkan seperti amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ilmu itu sangat penting. Khianat kepada ilmu dampaknya lebih jauh besar daripada khianat kepada harta. Dampaknya, khianat ilmu menyebabkan kesengsaraan yang sifatnya abadi di akhirat. Orang yang tidak beriman, yang tidak amanah dalam masalah ilmu, akan menjadikan sumber bencana bagi orang banyak, seperti menyampaikan ilmu secara sembarangan dan hanya berdasarkan hawa nafsu, akan menjerumuskan orang banyak ke dalam dosa besar, dalam kesengsaraan, kesesatan yang akan menjerumuskan ke dalam dosa, bahkan menjerumuskan atau menyebabkan umat Islam keluar dari agama Islam dan akan membawa dosa besar dan tidak akan membawa iman. Hadirin yang saya hormati, Allah berfirman dalam surat Al-Jalah ayat 11 yang artinya, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu dengan beberapa derajat. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang menuntut ilmu baik dunia maupun akhirat sangat penting, sangat diutamakan, karena jika mempunyai ilmu, kita bisa melihat sudut pandang yang lebih jauh
yang bahkan membuat pikiran kita selalu jernih dan selalu bijak dalam mengambil keputusan. Menuntut ilmu membuat wawasan kita beragam. Contoh kecilnya saja, kita bisa membaca, menulis, dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Coba bayangkan, jika kita tidak mempunyai ilmu, mungkin sistem pendidikan yang kita rasakan maju seperti sekarang ini tidak ada. Maka bersyukurlah kita karena saat ini gudang ilmu di mana-mana. Dan bahkan pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ilmu itu di mana-mana, bahkan tempat jauh sekalipun, selagi nyawa masih ada, masih dikandung badan, tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Baik itu yang masih kecil maupun yang sudah tua sekalipun. Menuntut ilmu bukan hanya semata-mata hukum menuntut ilmu itu fardu. Segala sesuatu yang diperbuat hanya dengan ilmu, bahkan menuntut ilmu tidak hanya semata-mata hanya untuk beribadah saja, tapi diseimbangkan dengan urusan di akhirat. Sebuah riwayat mengatakan manusia dianjurkan untuk mengejar akhirat, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan kejarlah akhiratmu seolah-olah kamu akan kembali kepadanya esok. Hadirin yang saya hormati, dapat saya simpulkan bahwa tuntutlah ilmu sebanyak-banyak mungkin karena Islam perintahkan kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya tanpa karena lelah, dan ilmu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga kita sama-sama bisa belajar tanpa ada rasa malas hingga kita bisa merasakan nikmatnya memiliki ilmu. Akhir kata, semoga ini bisa mengingatkan kita betapa pentingnya menuntut ilmu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.